Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam layanan Morning Call GPIB Indonesia. Bersama saya, Pendeta Giovanni Febrian Ruindungan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Marau, Pospelkes Pelita Iman Batang Belian. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus menuntun hati pikiran kami untuk dapat menghayatinya dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-24 dan 25. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2 dan saudara-saudari dapat mengikutinya secara mandiri di tempat masing-masing. Injil Yohanes pasal 17 ayat 24 dan 25 yang menyatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, ayat 24, "Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku." Sebuah kerinduan sekaligus harapan yang dinyatakan di dalam doa oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus memandang bahwa persekutuan di dalam Tuhan adalah lebih baik untuk dilakukan dengan penuh syukur dan cinta. Bersama-sama di dalam komunitas dan persekutuan, iman umat Allah bertumbuh, umat Allah terus berkembang untuk senantiasa memandang kemuliaan Allah di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga persekutuan di dalam Tuhan itu atau komunitas yang terbentuk di dalam Tuhan tidak dapat disepelekan, tidak boleh kita sia-siakan. Nah, hari ini doa dan harapan Yesus agar kesatuan itu boleh terjadi di dalam Tuhan diingatkan dan diajarkan bagi kita sekalian. Sudah seberapa jauhkah kita di dalam persekutuan kita di tengah-tengah keluarga ataupun sekolah ataupun pekerjaan, usaha, pergaulan, komunitas itu memuliakan Tuhan dan di dalamnya kita satu. Satu belum berarti sama. Satu bukan berarti sama, warnanya sama, tetapi satu di dalam Tuhan. Setidaknya kita memiliki tujuan untuk berjalan bersama-sama. Itu berarti satu di dalam persekutuan mengajarkan kita juga untuk mengontrol diri, bersikap terhadap diri dan juga relasi terhadap yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau hari ini kita beraktivitas, kita sambil juga mengingat bagaimana kita punya peran, sudah berdampakkah peran kita di dalam persekutuan itu untuk menjadi cermin Allah, menampilkan Allah yang hidup di tengah-tengah persekutuan kita.
sebagai persekutuan di tengah keluarga, bagaimana saya sebagai istri, bagaimana saya sebagai ayah, bagaimana saya sebagai anak. Apakah saya sudah mencerminkan sikap diri Allah yang hidup itu? Bagaimana saya sebagai karyawan, bagaimana saya sebagai seorang pegawai, dan lain sebagainya. Hidup di dalam persekutuan mendorong saya dan saudara untuk juga senantiasa tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga bersama dengan yang lain memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk terus memelihara persekutuan dan mencerminkan kehidupan yang memuliakan Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengingatkan dan mengajarkan pada kami tentang sikap hidup kami yang boleh hidup di dalam persekutuan yang mencerminkan kasih Allah. Kami belajar bahwa kami tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi kami juga hidup berelasi dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus boleh mendorong kami sekalian untuk dapat berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami, menjadi persekutuan yang di dalamnya kami memuliakan nama Tuhan. Tantangan dan persoalan, bahkan beda pendapat boleh ada, tetapi biarlah Allah meneguhkan iman kami untuk tetap konsisten memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, memberkati kaum keluarga kami ataupun setiap orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, di tengah-tengah aktivitas mereka pada hari ini. Rahmat Allah memelihara dan terus menaungi setiap kami. Ini doa syukur sembahyang kami Tuhan, di dalam dan oleh nama Yesus Kristus yang adalah pokok kehidupan, kami berdoa dan terus menaikkan syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.